Tanggal 21 Maret tahun 1944. Aku melihat Yesus kecilku muncul semanis seberkas sinar mentari pada suatu hari hujan. Ia seorang kanak-kanak kecil berusia sekitar 5 tahun, berkulit putih bersih berambut pirang dan teramat menawan dalam baju biru sederhananya yang terjuntai hingga ke separuh betisnya yang indah. Ia sedang bermain tanah di kebun kecil sayur mayur dan buah-buahan. Ia membuat timbunan-timbunan kecil tanah dan di atasnya ia menancapkan ranting-ranting kecil seolah ia membuat sebuah miniatur hutan. Dengan batu-batu kecil ia membangun jalan-jalan kecil dan lalu ia hendak membuat sebuah danau kecil di kaki bukit-bukit kecilnya. Sebab itu ia mengambil bagian bawah dari sebuah pot tua dan membenamkannya ke dalam tanah hingga batas pinggirannya dan lalu mengisinya dengan air dari sebuah buyung yang ia celupkan ke dalam sebuah bejana, yang tentunya dipergunakan entah untuk keperluan mencuci atau menyirami kebun kecil itu. Tapi hasilnya hanyalah ia membasahi bajunya, terutama lengan-lengan bajunya. Air mengalir keluar dari pot sumbing itu yang mungkin juga retak dan danau pun mengering. Yosef muncul di pintu dan untuk beberapa saat ia berdiri, dengan sangat tenang memperhatikan pekerjaan kanak-kanak dan tersenyum. Itu adalah suatu pemandangan, sungguh, yang membuat orang tersenyum bahagia. Kemudian, demi mencegah Yesus lebih basah lagi, ia memanggilnya. Yesus berbalik dengan tersenyum, dan ketika ia melihat Yosef, ia berlari kepadanya dengan tangan-tangan mungilnya terentang. Yosef dengan pinggiran jubah kerjanya yang pendek mengeringkan tangan-tangan mungil itu yang belepotan tanah dan basah, dan menciumnya. Dan lalu ada suatu percakapan manis di antara keduanya. Yesus menjelaskan pekerjaannya dan mainannya serta kesulitan-kesulitan yang ia hadapi. Ia ingin membuat sebuah danau kecil seperti Danau Genesaret. Karenanya aku pikir mereka entah telah berbicara kepadanya mengenainya atau telah membawanya untuk melihatnya. Ia ingin membuat sebuah danau kecil untuk kesenangannya sendiri. Ini adalah Tiberias, itu adalah Magdala, di sana adalah Kapernaum. Ini adalah jalan menuju Nazaret lewat Kana. Ia ingin meluncurkan beberapa perahu kecil di danau. Daun-daun ini adalah perahu-perahunya, dan ia ingin perahu-perahu menyeberang ke tepian yang lain. Tapi, airnya mengalir pergi. Yosef mengamati dan memberikan perhatian seolah itu adalah suatu masalah yang sangat serius. Ia lalu mengusulkan untuk membuat sebuah danau kecil. Esok hari, tapi bukan dengan pot tua yang retak, tapi dengan sebuah baskom kayu kecil, yang dilapisi dengan ter dan plester, di mana Yesus akan dapat meluncurkan perahu-perahu kayu kecil sungguhan. Yosef akan mengajarkan kepadanya bagaimana membuat perahu-perahu itu. Kemudian ia membawakan untuknya beberapa perkakas pertukangan kecil, yang sesuai untuknya, agar ia dapat belajar menggunakannya, tanpa kecapaian. Jadi aku akan bisa membantumu, kata Yesus sembari tersenyum. Jadi kau akan membantuku, dan kau akan menjadi seorang tukang kayu yang cakap. Kemari dan lihatlah. Dan mereka pergi ke dalam bengkel. Yosef menunjukkan kepadanya sebuah palu kecil, sebuah gergaji kecil, beberapa obeng yang sangat kecil, alat pahat, sebuah alat ketam yang cocok untuk boneka, yang semuanya tergeletak di atas bangku seorang tukang kayu belia. Bangku yang cocok untuk ukuran Yesus kecil. Lihat, untuk menggergaji, kau harus menempatkan potongan kayu seperti ini. Lalu kau pegang gergaji seperti ini, dan pastikan bahwa jari-jarimu tidak terkena. Kau mulai menggergaji. Cobalah, dan pelajaran pun dimulai. Dan Yesus, dengan mukanya memerah karena usaha dan dengan merapatkan kedua bibirnya, menggergaji potongan kayu dengan hati-hati dan lalu mengetamnya. Dan meski tidak lurus sempurna, ia pikir itu cukup baik. Yosef memujinya dan dengan sabar dan penuh kasih mengajarinya bagaimana bekerja. Maria kembali. Ia pasti baru saja pergi, dan ia melihat ke dalam dari ambang pintu. Yosef dan Yesus tidak melihatnya sebab ia di belakang mereka. Bunda tersenyum melihat betapa bersemangatnya Yesus bekerja dengan pengetam dan betapa penuh kasih Yosef dalam mengajarinya. Namun tentulah Yesus merasakan senyumnya. Ia berbalik, melihat bundanya dan berlari ke arahnya,
memperlihatkan kepadanya potongan kayu kecil yang belum selesai itu. Maria memujinya, dan ia membungkuk untuk mencium Yesus. Ia merapikan rambut keritingnya yang kusut, menghapus keringat pada wajahnya yang panas, dan mendengarkan dengan penuh kasih dan perhatian kepada Yesus, yang berjanji untuk membuatkannya sebuah bangku kecil agar ia dapat lebih nyaman ketika bekerja. Yosef berdiri dekat bangku kecil itu, dengan satu tangan pada pinggangnya, melihat dan tersenyum. Demikianlah aku hadir pada pelajaran pertukangan pertama Yesusku, dan segenap damai dari keluarga kudus ini menguasai diriku. Yesus bersabda, "Aku telah menghiburmu, jiwa terkasihku, dengan sebuah penglihatan akan masa kanak-kanakku, yang bahagia dalam kemiskinannya, sebab dilingkupi oleh kasih dari dua orang kudus, terbesar yang pernah dimiliki dunia." Mereka mengatakan bahwa Yosef adalah bapa asuhku. Oh, jika, sebagai seorang laki-laki ia tiada dapat menyusuiku, seperti yang dilakukan bundaku Maria, ia bekerja sungguh sangat keras, demi memberiku roti dan kenyamanan dan ia memiliki kelembutan penuh kasih seorang ibu sejati. Darinya aku belajar, dan tiada pernah seorang murid memiliki guru yang terlebih lemah lembut. Aku belajar segalanya yang menjadikan seorang kanak-kanak seorang dewasa, dan seorang laki-laki yang harus bekerja demi makanannya sendiri. Meski intelijensiku, sebagai putra Allah adalah sempurna, kalian harus berpikir dan percaya bahwa aku tak hendak sok pamer dengan menyimpang dari karakteristik dan kemampuan kelompok usiaku sendiri. Karenanya, dengan merendahkan kesempurnaan intelektual ilahiku ke kesempurnaan intelektual manusia, aku menundukkan diriku sendiri dengan memiliki manusia sebagai guruku, dan perlunya seorang guru. Meski aku belajar dengan cepat dan senang hati, hal itu tidak menjauhkan si orang benar dari ganjaran menjadi orang yang memberi makan benak mudaku dengan gagasan-gagasan yang perlu untuk hidup. Bahkan kini setelah aku di surga aku tiada dapat melupakan saat-saat bahagia yang aku lewatkan bersama Yosef, yang, seolah ia sedang bermain denganku, membimbingku ke tahap cakap bekerja. Dan apabila aku memandang dia yang dianggap sebagai bapakku, aku sekali lagi melihat kebun kecil sayur mayur dan buah-buahan dan bengkel berasap, dan aku masih seolah melihat Bunda mengintip ke dalam dengan senyumnya yang menawan yang mengubah tempat itu menjadi Firdaus dan menjadikan kami begitu bahagia. Betapa banyak keluarga hendaknya belajar dari kesempurnaan pasangan ini yang saling mengasihi satu sama lain seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain. Yosef adalah kepala keluarga, dan karenanya, kuasanya tak tersangkal dan tak diragukan. Di hadapannya mempelai dan Bunda Allah membungkuk hormat dan putra Allah menundukkan dirinya dengan sukarela. Apapun yang diputuskan Yosef untuk dilakukan dengan baik, tak ada diskusi, tak ada pertanyaan-pertanyaan mendetail, tak ada pertentangan. Perkataannya adalah hukum kecil kami. Dan meski begitu, betapa besar kerendahan hati dalam dirinya. Tidak pernah ada penyalahgunaan kuasa, atau keputusan yang tak masuk akal hanya karena ia adalah kepala keluarga. Mempelainya adalah penasehatnya yang termanis. Dan jika dalam kerendahan hatinya yang besar ia menganggap dirinya sebagai pelayan dari pasangannya, ia mengambil darinya kebijaksanaan penuh rahmat, terang untuk membimbingnya dalam segala peristiwa. Dan aku tumbuh laksana sekuntum bunga yang dinaungi oleh pohon-pohon yang kokoh, di antara dua kasih itu yang terjalin di atasku, demi melindungiku, dan mengasihiku. Tidak, sepanjang aku dapat mengabaikan dunia karena usiaku, aku tiada menyesal absen dari Firdaus. Allah Bapa dan Roh Kudus tidak absen, sebab Maria penuh dengan mereka. Dan para malaikat tinggal di sana, sebab tiada suatu pun yang dapat menghalau mereka dari rumah itu. Dan salah seorang dari mereka, dapat aku katakan demikian, telah menjadi daging dan dia adalah Yosef, suatu jiwa bak malaikat yang dibebaskan dari beban daging, bertujuan hanya untuk melayani Allah dan perkaranya dan mengasihinya sebagaimana serafim mengasihinya. Tatapan Yosef, setenang dan semurni kecemerlangan sebuah bintang yang tak mengenal hawa nafsu duniawi. Tatapan itu adalah damai kami, dan kekuatan kami. Banyak orang berpikir bahwa aku tidak menderita sebagai manusia ketika tatapan kudus dari pelindung rumah kami itu hilang karena kematian. Sebagai Allah, aku tahu akan takdir bahagia Yosef, dan karenanya aku tiada menyesali kematiannya, sebab sesudah masa singkat di limbo, aku akan membuka surga baginya. Sebagai manusia, aku menangis getir dalam rumah yang sekarang kosong dan tanpa kehadirannya. Aku menangisi sahabatku yang wafat, dan tidakkah aku menangisi sahabatku yang kudus,
yang di dadanya aku tidur semasa aku masih seorang kanak-kanak kecil, dan dari siapa aku telah menerima begitu banyak cinta sepanjang banyak tahun yang lewat. Akhirnya aku ingin menarik perhatian para orang tua mengenai bagaimana Yosef menjadikanku seorang pekerja yang cakap, tanpa bantuan ilmu mengajar. Segera setelah aku cukup besar untuk menggunakan alat-alat, ia tidak membiarkanku menganggur, melainkan ia mulai mengajariku untuk bekerja dan ia memanfaatkan kasihku kepada Maria sebagai sarana untuk menyemangatiku bekerja. Aku harus membuat barang-barang yang berguna bagi bunda. Itulah cara bagaimana menanamkan hormat yang harus dimiliki setiap anak bagi ibundanya dan pengajaran untuk tukang kayu mendatang atas dasar dorongan rasa hormat dan kasih itu. Di manakah sekarang keluarga-keluarga di mana anak-anak kecil diajari untuk mencintai pekerjaan sebagai suatu sarana untuk menyenangkan hati orang tua mereka? Anak-anak, sekarang ini, adalah raja lalim di rumah. Mereka tumbuh sulit diatur, acuh tak acuh, berlaku buruk terhadap orang tua mereka. Mereka menganggap orang tua mereka sebagai pelayan mereka, budak mereka. Mereka tidak mengasihi orang tua mereka dan mereka pun sedikit dikasihi oleh orang tua mereka. Alasannya adalah, ketika kalian membiarkan anak-anak kalian menjadi orang-orang sok berkuasa yang tak menyenangkan, kalian menjauhkan diri dari mereka dengan keacuhan yang memalukan. Mereka adalah anak-anak semua orang. Terkecuali anak kalian, wahai para orang tua abad ke-20. Mereka adalah anak-anak babysitter, pemerintah, perguruan tinggi, jika kalian kaya. Mereka milik teman-temannya, mereka adalah anak-anak jalanan, sekolah, jika kalian miskin. Tapi mereka bukan anak-anak kalian. Kalian, para ibu, melahirkan mereka dan itu saja. Dan kalian, para ayah, melakukan yang tepat sama. Tetapi seorang anak bukan hanya daging. Ia punya pikiran, hati, jiwa. Percayalah padaku. Tak ada yang lebih berhak dan berkewajiban dari seorang ayah dan seorang ibu untuk membentuk pikiran itu, hati itu, jiwa itu. Sebuah keluarga itu perlu, ada dan harus ada. Tak ada teori ataupun kemajuan yang dapat mematahkan kebenaran ini tanpa mengakibatkan kehancuran. Sebuah keluarga yang terpecah belah hanya dapat menghasilkan laki-laki dan perempuan yang di masa mendatang akan lebih sesat, dan akan mengakibatkan kehancuran yang terlebih dan terlebih besar lagi. Dan dengan sungguh-sungguh aku katakan kepada kalian bahwa adalah lebih baik jika tak ada lagi perkawinan dan tak ada lagi anak-anak di dunia, daripada memiliki keluarga-keluarga yang kurang bersatu dibandingkan kelompok monyet-monyet, keluarga-keluarga yang bukanlah sekolah keutamaan, kerja, kasih, agama, melainkan sebuah Babel di mana semua orang hidup sesukanya sendiri lepas kendali, yang berakhir dengan kehancuran. Keluarga-keluarga yang terpecah. Kalian menghancurkan cara paling kudus dalam hidup sosial dan kalian melihat dan menanggung konsekuensinya. Kalian bisa terus begitu, jika kalian memang menghendakinya. Akan tetapi jangan mengeluh jika dunia ini menjadi suatu neraka yang terlebih dan terlebih dalam, suatu tempat tinggal bagi monster-monster yang melahap keluarga-keluarga dan bangsa-bangsa. Kalian menghendakinya, jadilah demikian.